Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 3 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Fizio Renesco, STB 5069, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data statistik dan metode kuantitatif. Seperti data yang dibagikan kemarin, di sini terdapat data-data jenis kelamin, usia, vonis. Terus data tersebut dibikin codingannya seperti umur dari range terendah sampai range terbesar. Terus di sebelah kanannya dibikin coding sipkan lembar. Seperti di sini 31 codingnya 3, terus 47 itu 4, terus vonis coding 101 itu masuk ke 6, terus 2 itu 6, setelah didapat codingnya seperti ini. Setelah disalin satu persatu, terdapat hasil coding seperti usia, vonis, pendidikan maupun kasus. Setelah mendapat hasil codingan tersebut, membuka aplikasi SPSS dan hasil codingan tersebut disalin ke aplikasi SPPS. Di sini juga terdapat nilai X dan Y. Hanya jumlahnya saja yang disalin, nilai X. Dan nilai Y. Setelah didapat data tersebut, diubah namanya seperti singkat saja usia sesuai dengan urutan, usia, vonis, terus pendidikan, vonis, pendidikan, kasus, kan
kasus dan pembinaan nilai X dan nilai Y. Karena terdapat di sini masih desimal angka pecahannya, kita ubah menjadi angka bulat. Dan sini juga diberi label seperti usia, jenis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X dan nilai Y. Untuk measure-nya, kalau data yang bisa dibagi itu kita bikin scale dan nilai yang nggak bisa dibagi seperti perumpamaan seperti pembinaan, ini diubah ke nominal. Setelah itu kita cari data deskriptif statistik, frekuensi, terus jika kita mau mencari data, kita pindahkan klik OK, dan terdapat data, kita copy dan kita salin ke Word. Seperti usia, dalam data tersaji usia 11 sampai 20 tahun sebanyak 15 orang. Dan seperti pendidikan, kita copy pendidikan, di copy, pindahkan ke Word. Banyak orang yang tidak lulus SD sebanyak 39 orang. Jumlah yang hanya lulus SD sebanyak sisanya, yaitu 16,9%. Selanjutnya kita masuk lagi analis deskriptif. Lalu mencari nilai median, modus lainnya itu sama seperti ini. Terus statistik, kita centang yang mau dicari. Terus continue, oke. Dan terdapat statistik frekuensi yang kita cari, kita salin, pindahkan ke Word, dan dapatlah data seperti ini. Kita salin nilai modus 5 menunjukkan kelompok usia tertinggi cukup dominan. Berarti range usia pengisi kuesioner paling banyak ada di 51 sampai 60 tahun. Nilai modus dalam kasus ini menunjukkan angka 6. Berarti kasus lain-lain banyak berperan dalam mengisi kuesioner ini. Usia minimum yang mengisi kuesioner antara 11 sampai 20 tahun. Setelah kita mendapat data statistiknya, mean, median, kita cari analisis
residual, regression, linear. Kita ubah nilai dependent itu Y, nilai independent itu X. Static adalah save, kita centang, continue, oke, dan didapat yang kita cari. Oh iya, kita kembali analis, tes. Oh ya, kita telah mendapat nilai residual, terus setelah kita mendapatkan nilai-nilai residual untuk data-data selanjutnya, langkah selanjutnya kita mencari nilai Kolmogorov, non parametric test, legacy dialog, sampel KS, terus ada ini kita pindahin, terus oke, dan dapat sampel Kolmogorov, di copy, pindahkan ke Word, terus diinvestasikan. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi atau ASIM sig 2T sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,2 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka peneliti ini dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Lebih 0,05 terdistribusi normal, di bawah 0,05 terpengaruh. 0,057. Terus angka selanjutnya kita uji signifikasi. Balik ke regression, linear, terus save, diconteng, di checklist lagi, continue, oke. Dan terdapat data model Sumari dan ANOVA, yang dimana signifikasi itu kita copy ANOVA terus dipindahkan ke Word, yang dimana memiliki berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikansi antara variabel. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,01. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil uji signifikan yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh antara nilai X dan nilai Y. Dan balik ke SPPS untuk mencari intermediasi, copy ANOVA, pindahkan ke Word, dan diinterpretasikan. Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai R sebagai koefisien, yaitu sebesar 0,822.
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara X dan Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R² dalam kurung 6 sebesar 0,675, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh nilai X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R² tersebut. Variabel Y berdasarkan nilai menunjukkan bahwa persentase nilai X terhadap Y sebesar 67,5%, sedangkan sisanya sebesar 32,5%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak jelaskan dalam penelitian ini. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.